Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwaj wa zuriyati wa jambil anbiya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin wa syuhada sholihin wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qur'an mujahidin wa masyayikhina fid din masyarikil azim wa gharibiha bi barriha wa bahriha ila ruhi abaina wa umatina wa jadatina wa jadatina wa qarabatina wa ahli baitina wa masyayikhina wa muallimina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat susan darwihi mu'allifi hadzal kitab nafa'anallahu bi ulumi sahla fahmi ya Allah yaghfir lahum junubahum wa yuskinuhumul jannah syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang pada halaman 19 ya. Di bawah tu wa Ahmadu an Ummi Salmah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ahmadu, dan telah meriwayatkan Imam Ahmad an Ummi Salmah, dari Ummi Salmah, qalat, berkata Ummi Salmah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza sholat subha, apabila ia sholat subuh, qala, ia membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Minta 3 hal tiap-tiap habis salat subuh. Senantiasa berdoa Rasulullah dengan doa, Allahumma inni, ya Allah, bahwasanya aku as'aluka, mohon padamu, ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Jadi banyak ilmu yang bermanfaat ini, ya. Disipatin di sini dengan nafi'ah, bermanfaat. Bermanfaat untuk dirinya sendiri dan bermanfaat juga untuk orang lain. Sebab ada orang yang punya ilmu hanya untuk ya asal tahu aja, nggak dimanfaatin. Dia sebetulnya dia tahu, tapi dia nggak manfaatin. Ya, hal-hal itu. Ada juga apalagi bahkan menjadi madarat. Ada juga untuk kesombongan aja, punya ilmu, supaya dikata wah gitu ya, punya ilmu, kata pintar sebagainya. Jangan. Orang yang punya ilmu ini adalah bagaikan pohon padi sebetulnya. Pohon padi ini kalau memang berisi, banyak isinya,
nunduk gitu tuh pohon padi gitu. Tapi kalau yang nggak ada isinya yang gabung begini ya, gitu ya. Iya, jeceng ke atas ya. Nah, ibarat pohon padi tuh. Kalau yang punya ilmu gini, nggak perlu dia lagi menyebar ngaku sebagai ini, ngaku punya ilmu segala macam ya. Orang kan tahu sendiri. Nah ini orang berilmu yang gini nih. Nah, kalau kata bocah dulu tuh, tong kosong nyaring bunyinya gitu. Ya. Wa amalan mutaqabbala, dan pengen punya amal yang diterima oleh Allah. Jadi dengan cara gimana nih supaya amal kita jangan menang capek doang, menang banyak doang, diterimanya kagak. Jadi menang capek hidup ini, tetapi adalah bagaimana kita beramal supaya diterima oleh Allah. Ya, bukannya asal banyak aja, asal nyaring aja, ya, tetapi asal diterima oleh Allah. Bagaimana caranya nih amal ini supaya diterima? Baik ibadah kita yang sehari-hari, apalagi merupakan sedekah dan sebagainya ya, hati-hati. Wa rizqan thayyibah, dan rezeki yang thayyib. Ya, bukan rezeki dari Bang Thayyib, bukan ya. Rezeki yang baik. Baik untuk diri kita dan baik juga untuk orang lain, baik halalnya maupun bersihnya, lahir batin tuh. Dan manfaatnya juga rezeki yang kita terima thayyib semuanya. Membawa badan kita sehat, membawa kita rajin beramal, rezeki yang berkah. Rezeki yang thayyib, bukan yang banyak. Jadi nggak perlu punya rezeki banyak. Rezeki itu adalah yang sudah lewat tenggorokan kita, rezeki kita. Kalau makanan, minuman, ya, utama. Sebab kalau bukan milik kita, udah dipegang sini, jatuh, tahu. Ya, udah dipegang sini, udah di mulut kita. Kadang-kadang udah mulut kita keluar juga. Ya, kalau bukan rezeki kita. Namanya apa tuh? Kalau masih di luar, masih milik kita. Pengakuan kita. Milik itu kekuasaan kita masih. Kita mau apain ini? Ini merupakan makanan atau minuman. Taruh ada duit dah, kita mah duit, ya. Duit makan sebagai alat aja untuk mengelola rezeki yang Allah berikan pada kita. Jadi kita mengharapkan pada Allah rezeki kita ini thayyib. Jadi semuanya membawa baik. Ya. Jadi bukan banyaknya. Rezeki kita sudah diatur oleh Allah. Ya sudah makdur. Sudah diukur untuk kita semuanya. Allah memberikan rezeki kepada seseorang sesuai kebutuhannya, sesuai kewajibannya. Semakin banyak dia punya tanggungan, semakin Allah bukakan pintu rezeki kepada dia. Kan sama semuanya, sudah ditentukan. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hambanya. Sebelum dia ciptakan tuh hamba, rezeki yang buat dimakan, buat apa, udah disiapin di muka bumi. Ya, sebelum ada manusia, pun-punan dulu ada di sini. Pun rambutan, pun jagung, pun padi, udah ada. Jadi barulah datang manusia. Ya. Udah ada disiapin. Lagi bahkan dari dalam kandungan, rezeki yang pertama itu adalah ASI.
Coba asik. Rezeki buat siapa tuh rezeki? Bocah. Ya. Bocah yang masih orok, ya. Udah disiapin. Coba kalau bocahnya udah gede, stok udah gak keluar udah. Biar itu gede banget itu tempat rezekinya, ya, tetap aja gak keluar. Ya, susah. Udah siapin waktu itu. Pas udah bulannya aja mulai gak keluar itu kan. Nah ini buat anak kita disiapin. Ya. Kalau ente buat siapa dulu, cobain dulu tuh. Ya. Mancing ya, kan anak mancing aja, mancing buat anak nih nanti nih. Mancing supaya lancar gitu. Dimulain udah, ya. Itu rezeki udah disiapkan. Yang paling bagus rezeki di situ yang Allah berikan adalah untuk orok berapa lama tuh? 2 tahun. 2 tahun juga termasuk program KB juga sebetulnya. 2 tahun. Jadi kalau disusuin terus tuh anak sebetulnya, ya itu hormon akan kembali kepada anak. Jadi nggak cepat hamil. Ini kadang-kadang baru 2-3 bulan anak udah nggak mau diituin, kasih susu aja. Nggak lama lagi hamil tuh, begitu. Ya, ada program situ juga. Coba dah, coba dah. Ya. Iya, gitu. Nah, rezeki itu buat anak udah dijamin. Gak usah kita bingung-bingung cari rezeki kemana, lupa-lupa daratan kita. Yang penting hidup di dunia ini kita laksanakan apa yang diperintah oleh Allah, kita jauhkan apa yang dilarang. Beres sudah. Soal rezeki nggak betul dicari sebetulnya, udah ada di depan kita. Andai kata disuruh kasab ya kasab, walaupun dengan nyangkul, walaupun dengan apa ya kerjakan itu. Caranya itu kita harus usaha sesuai kemampuan kita. Orang ada yang kemampuannya dari muda sampai tua itu aja, jadi petani umpamanya, tukang jahit umpamanya, kan macam-macam tuh rezeki Allah berikan, jalan kasabnya macam-macam. Sementara petani dia menanam pohon ini, pohon itu, hasilnya itu. Kadang dia mikirin kepada yang lain. Ya dia kalau nggak bertani bingung dia juga, apain? Kayaknya kemampuan yang lain tuh kurang. Berubah menjadi pedagang nggak bisa, susah. Bisa petani itu. Berubah menjadi dagang nggak gampang itu. Sama juga pegawai kantor masa pensiun mau jadi petani nggak gampang itu. Banyak kan stres tuh kadang-kadang. Begitu pensiunnya, dulu gajinya gede, begitu pensiun wah kaget deh. Apakah dia harus jadi petani, harus jadi ini? Susah, lain rezekinya udah tentukan. Ya. Jadi kalau masih di luar itu namanya baru kita ngaku pemilikan, belum tentu jadi rezeki kita. Makanya kalau andai kata kita ngakuin ini, ngakuin itu, tiba-tiba hilang atau kemana, sebetulnya kalau kita katakan itu di milik Allah, Allah yang ngambil, udah, emang bukan punya kita. Kita cuma ngakuin doang, ngakuin aja. Semuanya milik Allah, dititipin sama kita, apapun juga, ya kita megang titipan sebetulnya. Tinggal kita jalankannya, infakannya buat apa nih? Apakah buat dunia, apakah buat akhirat? Nah sekarang hidup kita lebih lama di mana? Lebih banyak dunia apa di akhirat? Ya akhirat harus lebih banyak. Ya kita manfaatkan untuk itu. Tetapi Allah tidak mengharuskan lebih banyak bahkan. Yang penting kebutuhan dunia dulu, cukupin kayak apa gitu, sisanya buat ini. Seperti kita hasil bumi, yang kita zakatin berapa? Ya, hasil bumi. Seperti dia zakat daripada petani-petani yang nanam padi, ya, yang dikeluarkan tuh berapa? Kalau dia makan nyiram segala macam itu paling cuma 5%.
Tetapi kalau memang itu apanya harus pakai nggak pakai disiram, 10% harus keluarin, itu semacam zakat. Ya, banyakannya buat makan dia ternyata. Kenapa? Sebab yang kita keluarkan kepada Allah itu walaupun sekian persen, Allah akan berlipat ganda kepada kita yang banyak sekali. Buat apa? Hidup yang lama nanti di sana. Dia tahu kebutuhan kita sekian, tapi di sana Allah memberikan lipat ganda banyak. Apalagi untuk selama-lamanya. Kan selama-lamanya di sana. Sana udah nggak ada lagi batas, mati segala macam, umur nggak ada sana. Hidup terus sudah di sana kita selama-lamanya. Itu dalam keimanan kita ya. Nah ini rizqan thayyibah. Kita karena rezeki yang kita makan itu adalah sebelum kita makan baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita yakin halalnya, kita yakin akan membawa berkahnya. Ya, kalau kita baca bismillah akan mendapatkan keberkahan dari itu. Kalau udah halal pasti berkah. Insyaallah baca dengan bismillah. Ya, jangan sampai ya sinyalir Rasul kullu amrin jibalin yal yubda'u fi bismillah fa huwa aqta wa huwa abtar wa huwa ajjam, kurang berkah kalau enggak pakai baca bismillah. Wa huwa, dan juga Imam Ahmad meriwayatkan an Suhaib, dari Suhaib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena adalah yuharriku sabataihi, menggerakkan bibirnya dia gerak-gerakan gitu ya. Ba'da sholatil fajri, sesudah sholat subuh. Apa artinya menggerakkan bibir? Baca doa pelan-pelan. Bisain dengan sesuatu apa? Baca doa. Fakultu, maka aku bertanya. Suhaib ini bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma hadza, apa ini? Alladzi taqulu, yang Tuhan ucapkan. Qala, maka Rasul menjawab, apa yang diucapkan? Allahumma bika uhawilu wa bika uqatilu wabika usawilu wabika uqatilu. Ya Allah, ya Tuhan kami, bika, dengan sebabmu, dengan menuntut ridhomu, dengan sebab kewajiban terhadapmu, uhawilu, aku bersiasat, bertipu daya, bersiasat ya, bersiasat. Wabika usawilu, dan dengan mengharapkan ridhomu juga. Usawilu, aku menyerang. Nah ini biasanya ini untuk perang, ini mana? Untuk perang nih, bersiasat. Wabika uqatilu, dan dengan pula, dengan mengharap ridhomu pula, uqatilu, aku harus membunuh. Jadi semuanya itu adalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai perang, sampai membunuh, siap ya. Kalau memang itu dengan harapan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya katakan, orang kalau mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia dibunuh, itu sebelum kena kepada badannya udah diangkat ruhnya oleh Allah. Nggak terasa. Allah sudah angkat. Kalau orang berjuang berjihad di jalan Allah, ruhnya sudah diangkat. Pedang akan datang, baru di sini belum sampai, ya, itu udah diangkat oleh Allah ruhnya. Jangan sampai merasakan dia akan pedihnya itu. Tapi bukan berarti kita mengharapkan. Sekarang kita hati-hati aja dah. Hati-hati aja, siap-siap aja dah. Segala sesuatunya hanya mengharap ridho Allah. Begitu aja. Allah akan membela kita. Sebab ini adalah satu yang kadang-kadang kita takut berjuang, takut berjihad, apalagi ngeliat pedang gede banget itu, ya kan? Waduh, lihat pedangnya sebesar apa, sepanjang mana?
Kayak orang-orang Arab itu kalau perang pada bawa pedang begitu. Wah, kita udah ngeri bener tuh ngeliatnya. Kita yakin ya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membela kepada hambanya yang berjuang di jalan ya. Jadi hanya mengirim. Jadi pedang ini hanya mengirim ruh, arwah, mengirim nyawa ini ke taman surga, langsung surga, tanpa biaya hisab, tanpa ada hisab lagi. Taman surga ya, taman surga. Belum ke surganya belum surga mana nanti. Kalau sudah kiamat selesai baru surga, kan baru taman surga. Allahumma bika ukhawilu wa bika usawilu wa bika uqatilu. Wa Abu Dawud, dan juga Abu Dawud meriwayatkan an Ibnul Haris, dari Ibnul Haris At-Tamimi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Rasul asarra, merahasiakan, ilaihi, kepada Ibnul Haris At-Tamimi. Faqala, maka bertanya tuh, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idan sarafta min salatil maghrib, apabila kamu telah selesai daripada salat maghrib, fakul, maka bacalah, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ini kan doa yang biasa kita baca nih semuanya, supaya asal tahu aja nih yang kita baca nih ternyata ada dasarnya hadis ini ya. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar sab'a marratin, 7 kali. Ya. Yaitu kapan? Sesudah maghrib, pada salatil maghrib 7 kali. Ya. Kemudian mana lagi? Fa innaka idza qulta dzalika, karena bahwasanya kamu apabila kamu ucapkan itu, summa mutta, kemudian kamu mati, min lailatika, pada malam itu. Salat maghrib dibaca doa itu, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Mati pada malam itu kita tuh. Ya. Summa mutta, kemudian kamu mati, min lailatika, daripada malammu itu, kutibalaka, maka dicatat bagimu, jawazun minha, akan selamat daripada api neraka. Ya, jawazun minha, selamat daripada api neraka. Andai kata di malam itu kita nggak ada umur, ya, padahal itu yang kita baca itu, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna, 7 kali kalau bis maghrib. Biasanya kalau bis lain-lain kan 3 kali tuh, tapi bis maghrib 7 bacanya. Wa ija shalaita as-subha, dan apabila anda sudah salat subuh, fakul, maka bacalah kajalika, itu juga, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali? 7 kali juga. Jadi bis maghrib dan habis subuh yang 7 kali. Ya. Fa innaka, maka bahwa saja kamu, in mutta, jika mati kamu, kutibalaka, dicatat bagimu, jawazun min yaumika, kamu adalah selamat daripada harimu itu, minha, daripada api neraka. Ya. Baca doa-doa ini. Jadi supaya kita tahu, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah selamatkanlah kami daripada api neraka. 7 kali, ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah kami dari neraka. Kalau andai kata ente nggak bisa bahasa Arab ini, Allahumma ajirni minan nar, pakai bahasa kita aja juga nggak apa-apa. Ya boleh. Kalau doa mah nggak bisa umpamanya nih, ya Allah selamatkanlah saya dari api neraka, ya Allah selamatkanlah saya, 7 kali. Jangan bosan kita minta. Dan minta ternyata emang harus diminta ya.
Kalau pengen selamat apa aja kudu minta kepada Allah, pengen dikabul. Jadi nggak cukup dengan terserah Allah aja, nggak bisa. Apalagi menentukan bahwasanya kan Allah sudah menentukan kita nasib kita segala macam, udah biarin aja kepada Allah, nggak bisa. Ya, nggak bisa begitu. Apa yang Allah perintahkan kita kerjakan. Faidatun, ini suatu faedah, yusanu disunahkan ligoiri imamin, bagi selain imam. Bukan imam nih, bukan imam. Yuridu ta'lim al-ma'mumin, yang mendidik, mengajarkan kepada makmum. Israrun, yaitu merahasiakan pelan-pelan di zikri wa doa, untuk zikir dan baca doa pelan-pelan. Ya, ini selain imam. Nah, kalau imam disuruh apa? Agak keras, wajahrun bihima, dan mestinya keras bihima dengan baca zikir dan doa ini li imamin, bagi imam. Yuriduhu, yang menghendaki ta'limul makmum. Yang yuriduhu, yang niatnya adalah tunduk menuntun makmum, supaya makmum amin, gitu ya. Andai kata zikir ngikut rame-rame, ya, andai majirni minan nar, Allah majirni minan nar, Allah majirni minan nar, kan bareng-bareng tuh. Ya, sendiri masing-masing, sebab doanya sendiri. La majirni minan nar, doa untuk seorang masing-masing. Makanya kudu ngikutin semuanya, ikutin taklim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kebanyakan senantiasa begitu, nuntun. Jadi kalau untuk nuntun makmum justru disunahkan keras. Setiap ba'da sholat, zikirnya keras-keras. Lamajirni benar keras-keras. Bagi siapa? Imam aja. Jangan ngikut makmum semuanya keras ya. Pelan-pelan aja makmum, ikutin aja. Jangan keras-keras. Yang megang mic imam aja satu. Walaupun lu pakai mic, supaya apa ya? Yang di belakang bisa dengar jelas apa-apa. Apalagi bisa nuntun juga orang sebelah masjid, ibu-ibu di rumah, ya kan bisa juga. Kalau ibu-ibu di rumah ngikutin, yang dia nggak berjemaah bacaan. Kalau dia pengen ada manfaatnya ya. Wajahrin dan jahar, wajahrin dan jahar. Wajahrun, dan baca jahar sunahnya bihima, dengan imamin yuriduhu, untuk imam yang menghendaki didik kepada itu. Walidain ghairi musallin wa khatibin, dan bagi yang berdoa selain waktu sholat, selain juga khatib, apa disunahkan? Rabu yadaihi atau hirataini, yaitu mengangkat dua belah tangannya yang suci ketika baca doa, gitu. Tapi di luar sholat, di sholat juga ada baca doa, kunut, ya nggak apa-apa, doa kunut. Tapi kalau semacam kayak doa selain kunut jangan. Seperti waktu baca tasahud akhir, kan baca doa tuh, Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Jangan begini. jangan diangkat begini. Waktu baca tasahud akhir tetap aja megang lutut ya kita. Jadi disunahkan di luar salat tuh. Jadi di situ katinya tapi berarti mengangkat pada saat doa yang akhir tuh. Iya. 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 Jangan kan baca itu. Iya, baca aja. Dan kita makmumnya makmum nggak apa-apa. Bagi jemaah boleh angkat tangan. Ya, angkat tangan. Jadi kalau makmum ya tapi andai kata si imam juga mau angkat tangan juga nggak apa-apa juga. Ini boleh-boleh aja ya. Boleh-boleh aja. Si khatib maksudnya. Sampai di mana? Hazba mankibaihi. Nah, segini. Bahu aja. Sebagusnya katakan gini, ya, waktu doa dirapetin aja gini. Ini satu lepas, menunjukkan
tauhid aja ini ya, untuk tauhid. Misalkan Allah, kita kepada Allah. Sunnahnya gitu. Nanggapin kalau doa minta ya, tapi kalau doa tolak bala gini, tolak bala dibalik tuh ya. Allahumma adfa'al bala wal ghala wal waba wal pasha wal qahta wal fitan wal mihan wat ta'un sadaid ya. Kita hadapin ke bawah, kita tolak, jangan kita nerima. Ini kan nerima nih, siap nerima. Kalau ini siap nolak ya. Seperti doa kemarin kan, doa kunut nazilah ya kan. Itu doa tolak bala itu kita baca ketika kunut nazilah masa pandemi. 3 tahun itu di masjid saya baca tolak bala itu kunut nazilah 5 waktu semuanya bacain kunut ya. 3 tahun selama pandemi itu. 2 tahun lebih, bulatnya 2 tahun, hampir tahun ketiga ya. Jadi kalau Rasulullah dulu kan ketika itu cuma 40 hari ya, 40 malam dilakukan ya, karena pandeminya sesaat itu aja, nggak begitu lama. Nah kalau ini selamanya. Bahkan saya punya guru ada juga yang sekarang dia mulai baca kunut terus sebab banyak fitnah agama segala macam, baca kunut terus. Ada yang baca kunut terus, kunut nazilah itu 5 waktu dibaca kunut nazilah terus. Sampai sekarang udah fitnah agama sekarang udah luar biasa ya. Apalagi dengan ucapan orang yang Islamofobi itu, akunya umat Islam tapi benci kepada syariat, pada Islam. Wa mashu wajhihi bihima badal firaq, dan mengusap wajahnya dengan 2 tapak tangan sesudah selesai doa. Ada ini ya, mengusap 2 tangan ya, selesai baca doa, usap 2 tangan. Wa rafu basarihi ila sama, dan mengangkat pandangan matanya ke langit ketika baca doa ke atas. Tarab gitu ya. Disenahkan itu. Wabtitahuhu, dan memulainya doa bihamdillahi, dengan mengucapkan alhamdulillah atau nahmaduhu wa nasta'inu juga enggak apa-apa doa ya, dengan tahmid, dengan alhamdulillah dimulai. Wa sholatin ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu paling pendek. Kalau kita kan kita sambung banyak salatan tunji Nabi hajamil ahwali wal afat, apalagi doa ya sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaih wa afiatil, udah panjangin itu. Sebetulnya ya andai kata kita mau singkat, ya Allah shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, udah jadi itu. Yang penting salawat dibaca. Syukur sih kalau memang salatan tunjina bihajamil ahwal wal afat, takdilana jamil hajat atau tutahiruna jamil sayat, tarfauna bihayaul indakal darajat, baliguna bihasabayat jamil khurut bil hayati wa ba'dal mamat, dan seterusnya. Itu lebih bagus. Yang penting baca selawat. Selawat nariyah juga enggak apa-apa dibaca untuk mulai daripada doa kita. Wa khatmuhu bihima, dan ditutupnya juga doa itu bihima, dengan keduanya, dengan tahmid dan salawat. Cuman kalau nutup salawat dulu baru tahmid ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Itu dibalik. Kalau ketika mulai tahmid dulu ya, kemudian salawat, tapi penutupnya salawat dulu baru tahmid. Itu sunnah. Sebab doa kita kalau nggak dibacain salawat dan tahmid ini tergantung, nggak nyambung ya, diantara kita dan langit ya. Belum terbuka tuh pintu-pintu yang akan
lewatnya doa kita ke sana sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tertutup, kecuali dibuka dengan tahmid dan salawat. Masih tergantung apa yang kita mau. Kayaknya nggak cukup pasal doa-doa aja sebetulnya. Ini doa-doa yang kira-kira doa panjang. Tapi kalau doa mau makan mah nggak usah, itu nggak apa-apa. Langsung aja doa mau makan mah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Enggak usah alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafina kelamaan ini ya. Doa makan masih ikut aja enggak apa-apa. Ya. Ya kalau mau mulai juga enggak apa-apa juga mau ya. Pokoknya mau makan mesti alhamdulillah rabbil alamin shallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ya udah enggak apa-apa juga. Bagus. Ya, kalau itu. Begitu juga doa masuk WC. Jangan doa masuk WC mah. Jangan pakai panjang-panjang begitu. Kebelet kita udah buru ya. Udah pengen masuk aja. Wabitamini, dan dengan dibacakan amin sesudah baca doa. Amin, amin. Ya. Wastiqbalul kiblati, dan disunahkan baca doa itu menghadap kiblat. In kana munfaridan, jika dia habis sholat sendirian menghadap kiblat. Jika sholat sendirian di rumah, apa di musola, di masjid, tapi doa sendiri. Nah sekarang bagaimana? Au makmuman, atau sebagai makmum menghadap kiblat tuh baca doa semuanya. Amal imamu, adapun imam payastakbilul mumina biwajihi fid doa. Adapun imam, maka imam itu harus menghadap makmum ketika baca doa. Berarti muter dia tuh. Nah, muter menghadap makmum. Dari mulai zikir juga itu sebetulnya sunahnya kita. Andai kata paling tidak, andai kata nggak muter, ya kita harus muter ke sebelah kanan. Kayak di sini nih, muter ke kanan. Pokoknya pengen sendaran di sini nih. Jika memang tidak ada orang yang mulia di sini. Tapi kalau di sini ada orang mulia, jangan sendarannya sebelah sini, supaya kita jangan belakangin orang-orang yang mulia. Seperti guru kita di situ ya, ada di situ. Kita di sini sendarannya sebelah kiri sini, madep ke sana. Itu ada diterangin juga dalam syarah kitab yang lain. Cara kita habis sholat, jadi ketika astagfirullahaladzim dan sebagainya, udah mulai aja kita menghadap sebaiknya ke kanan. Sebaiknya ke kanan kalau jemaah biasa aja, kita ke kanan. Nah ketika baca doa, boleh kita menghadap itu. Ya, kita langsung menghadap kepada makmum. Atau paling tidak miring itu ya, ke arah ke makmum lah kita senggang aja. Jangan ke sana, jangan belakangin makmum paling tidak. Walikulin, dan bagi tiap-tiap mereka imam dan makmum kulin nih, ya. Dan bagi masing-masing imam dan makmum julusun adalah duduk zakirallahi ta'ala, ketika zikir kepada Allah ta'ala ba'da sholati subhi, sesudah sholat subuh. Ya, duduk dulu, jangan subuh langsung berangkat bring salam Allahumma lantas jalan. Berangkat bring, kenapa? Oh ini mau buru-buru nih buka toko, mau buru-buru nih, nah, mau ke pasar Cipulir. Ya, dia nggak tahu keuntungannya ini lebih besar daripada pembeli udah pada nungguin. Biarin dia nungguin di sono, tambah banyak tadi nungguin, datang sono udah langsung saya minta ini, wah pesan semuanya. Nah rezeki mah kalau memang udah punya kita, ya pasti akan ditungguin, dicari kita di mana juga. Ya, kalau bukan punya kita, ada kejar-kejar banget nggak dapet. Ya,
Ya, saya ngerasain itu ketika masuk di zaman dagang dulu ya, zaman dagang saya. Ketika kita belanja di Bandung, waduh, dengan harga ini, kan itu ya, kita jual ke Jakarta, wah sekian, mau orang berani, gede banget deh untungnya kita. Berangkat lagi kita ke Bandung ya kan, mau beli lagi, udah habis barangnya, kita beli yang lain, nggak laku nyampe di rumah. Ya. Maksud kita kan beli yang itu, bukan rezeki kita, udah nggak ada, habis dibeli orang. Akhirnya yang lain kita beli dah, daripada jauh-jauh sana nggak beli apa-apa, ya kan, berangkat. Sampai di sini Jakarta kita jual nggak laku, ya kita, ya begitulah. Keuntungan yang tadi akhirnya jadi barang yang numpuk gitu, yang harusnya kita udah terima keuntungan itu. Ya, itu nggak bisa dikejar-kejar memang rezeki ya, kalau bukan punya kita. Ya. Allah sudah ukur, ente udah dikasih untung gede segitu masih penasaran pengen gede lagi, balik lagi, ya nggak bisa. Nah, ya Allah tuh memang sudah menentukan, udah segitu aja. Nah ini, jadi habis sholat subuh kita dianjurkan duduk ya pada sholat subuh. Sampai kapan? Ila tulu isyamsi, sampai isyraq. Sampai isyraq, sampai terbit matahari, sampai waktu isyraq. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholal fajr fi jama'atin, barang siapa salat fajar, salat subuh ya fi jama'atin, di dalam berjemaah nih salat subuhnya, summa qa'ada, kemudian dia duduk sesudah salat, yazkurullah ta'ala, berzikir kepada Allah ta'ala, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Nah, summa sholat rakaat ini, kemudian dia salat isyraq 2 rakaat. Salat isyraq. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatan. Masya Allah. Kanat, maka adalah lahu baginya ka ajri hajjatin wa umratin, seperti orang melaksanakan haji lengkap dengan umrohnya. Satu kali subuh kita lakukan semacam itu kita akan mendapatkan pahala haji dan umroh yang dibuat idaman orang. Ya, sekarang ini sampai pergi haji, sekarang daftar, nunggu 30 tahun baru berangkat. Coba. Habis ya. Iya. Apalagi masih muda-muda. Iya. Sebetulnya kalau yang tua mah untungnya gimana? Andai kata, kalau di Indonesia kan andai kata dia umurnya sampai 75, itu boleh mengajukan dipercepat. Kalau umur udah 75, walaupun daftarnya baru 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, nggak pakai 25 tahun, nggak pakai 30 tahun, umur sampai pada 75. Nah boleh dah. Dia daftar umpamanya umur 70, 5 tahun kemudian 75 tuh, ini boleh mengajukan itu. Ya. Boleh mengajukan supaya percepat. Mana yang udah 70 nih? Semuda semua, banyak kan ini, seseger-seger, ya, yang 70. Ini sorban 17 itu. Muda, kelihatannya semangat nih, muda nih soalnya nih. Semangat nih, muda nih. Masih semangat. Ya, jadi kalau kita wiridan habis sholat subuh, ya, dengan wiridan apa saja yang kita baca, dengan zikir, dengan baca Quran, dengan taklim, ya, sampai datangnya waktu isyraq, suatu terbit matahari, kita sholat sunat isyraq 2 rakaat, maka kita akan mendapatkan pahala haji dan umroh
tamatan, sempurna. Tuh, subhanallah. Makanya kalau kita ingin cari pahala haji dan umroh, sebetulnya kalau sekedar ngaji cari pahala cukup itu, ya. Daripada itu nggak dikerjain, itu aja ngumpulin duit, mau pergi umroh, celengan, tabungan, umroh, buat umroh. Tapi yang habis subuh nggak dikerjain. Sebetulnya kalau untuk para itu jadi kalau untuk umroh ke sana memang kalau yang punya duit itu disunahkan ke sana langsung ya. Sunahkan atau diwajibkan kalau yang belum. Sebab ya wajibnya cuma 1 kali. Haji 1 kali, umroh juga 1 kali wajibnya Pak. Ya. Wajibnya 1 kali. Tuh undangan buat umroh tuh. Tuh, cepat nih ambil duit nih buat setor tuh. Aduh. Makanya beruntung buat orang yang beriman ya, yang rajin ibadah. Nanti akan panen nanti di sana di akhiratnya. Pahala haji dan umroh. Andai kata kita lakukan tiap hari kita berapa kali umroh. Pahalanya kita, ya. Daripada kita pergi haji dan umroh tapi ya pada sana ribut mulu laki bini. Bagaimana mau mabruroh, ya? Berantem mulu di sana. Ya. Sama supir lah kadang-kadang berantem. Cekcok ini dan itu. Kadang-kadang lucunya sama pemimpinnya juga kesel ribut. Ya kan repot itu. Ya. Nauzubillah min dzalik ya. Sedangkan di sana sudah ada pesan-pesan. Wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Enggak boleh kita berbuat fasik, bohong-bohong sono enggak boleh kita bohong-bohong. Kudu belak-belakan aja, jujur aja kita di sana. Ya. Wala jidal, enggak boleh kita jidal. Ya. Ngambil sendal orang juga enggak boleh di sana ya. Ngambil sendal di sana enggak boleh. Kalau sini kan dia lihat sendalnya hilang, dia ambil sendal siapa aja gitu ya. Ternyata nyari kan dia punya kepercayaan begini, jangan-jangan punya gue salah pakai nih kali ini, begitu aja. Nah kalau memang orang udah habis sih barangkali memang salah pakai. Tapi kalau orang masih banyak di dalam, udah main bawa aja. Kadang-kadang yang cakepan lagi di bawah sama dia. Ya. Ya itu sholat isyraq boleh di rumah kan? Boleh. Boleh dari masjid langsung ke rumah terus Iya. Di rumah apa-apa. Iya. Apalagi dia di rumah umpamanya ini emang udah kebelet gitu ya. Atau puyeng bang kena kopi nih. Ya. Tapi sebaiknya di tempat ini juga, di masjid juga sebaiknya itu ya. Gitu. Kalau kita boleh juga di rumah ya, sebab sholat sunat boleh aja di mana. Bahkan kalau sholat sunat yang lain itu seperti qobliyah ba'diyah juga sebetulnya di rumah nggak apa-apa ya. Qobliyah di rumah, bis qobliyah dulu baru berangkat ke masjid tinggal sholat itu nggak apa-apa ya. Sebab ada hadis mengatakan afdhalus sholat ya bi baitihi ilal maktubat, kecuali yang 5 waktu ya. Di masjid itu ada kalanya yang berpaham semacam itu. Jadi menunjukkan bolehnya kita, apalagi dibilang afdol. Itu adalah sholat ini semacam kayak sholat duha, semacam sholat tahajud segala macam ya. Gak apa-apa di rumah. Bahkan kalau di rumah lebih khusyuk mendingan di rumah ya. Kalau sholat sunnah di rumah lebih bebas, kita mau berapa rakaat. Apalagi nanti nih nisfu Sya'ban ya, mau ngikut yang aliran 100 rakaat silakan ya. Bahwa ada itu kalau kuat 100 rakaat ya.
Jadi nisfu Sya'ban bukan itu doang, bis maghrib 2 rakaat udah beres sudah. Baca Yasin. Sebetulnya tengah malam bangun. Mulai dari jam 12 sampai jam 4 atau jam 5 sekarang masuk subuh tuh. Habis tuh insyaallah 100 rakaat dapat. Ya. Mudah-mudahan sehat bisa melakukan. Setiap rakaat ya baca Fatihah sama kulhu Al-Ikhlas 10 kali setiap rakaat. 100 rakaat. Ya, setiap rakaat 10 Al-Ikhlas. Tuh. Itu kalau mau ngamalin itu silakan. Namanya yang dibangunkan Rasulullah oleh malaikat Jibril. Yang tertera di situ 2 rakaat, tetapi Rasulullah lain. Ya, apalagi salaf solehin pada semuanya. Ya, takut beratin kepada umatnya. Kalau pada 100 semuanya wah pada nggak sholat dah. Asing nggak sholat. Jadi bayangin 2 rakaat aja. Ya, sholat 2 rakaat. Sebetulnya 2 rakaat berapa kali 2 rakaat tuh? Ya, ya. 50 kali 2 rakaat. Setiap rakaat 20 Al-Ikhlas. Ya. Itu subuh, pas subuh tuh kelar tuh. Kalau kita mulai jam 12. Mungkin kalau yang lama tadi dari jam 11 udah mulai dah gitu. Siapin kopi sebelah gitu. Jangan nonton bola doang kopi disiapin. Nonton bola berani pada nyiapin kopi segala macam. Buat apaan? Nonton pahala kagak apa kagak. Nonton bola cuman ayo. Salah. Ya. Makanya keuntungannya, makanya segala sesuatu yang kita kerjakan lihat keuntungannya. Untungnya apa? Ya. Manfaatnya apa? Ada nggak dapat pahala kita? Ya. Kalau nggak dapat pahala nggak apa, mendingan kita cari yang dapat pahala, ya kan? Begitu. Daripada kita nyanyi dan itu umpamanya yang nggak dapat pahala nggak apa, mending baca Quran gitu nih. Begitu sebetulnya. Bagi orang yang beriman, begitu mestinya. Harus kita melakukan apa yang lebih menguntungkan bagi kita. Nyanyi semalaman suntuk kuat, nyanyi ya. Tapi baca Quran baru dapat sejus aja udah. Ya, baru 1 juz sudah sekian. Kalau baca Quran, begitu juga nonton itu dah. Sekarang dibuat mainan kan itu HP. Masya Allah, kita masuk HP tuh nyamai grup. Udah banyak banget tuh kalau kita mau baca semuanya. Mending yang dibacanya itu videonya juga 5. Sampai kapan? Semalaman gak habis tuh kita lihat. Kita baca masuk ya. Dari grup-grup segala macam. Makanya udah udah. Lihatin kita yang penting-penting aja. Makanya itu jadi kerjaan kita sebetulnya yang gak kerohanan. Kita lihat yang penting-penting aja. Ya. Nah ini man qa'ada wa qala dan telah berkata manata rawahu Tirmidzi wa hasanahu, telah meriwayatkan hadis ini Imam Tirmidzi dan Tirmidzi menganggap hasan ini hadis katanya. Wa qala dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qa'ada fi musallahu hina yansarifu min salati subhi, barang siapa yang duduk di tempat salatnya hina yansarifu sejak selesai min salati subuh, dari salat subuh, hatta yusabbiha rakaatai duha, sampai salat dia 2 rakaat salat duha. Yusabbiha ini bertasbih, tasbih di sini maksudnya salat. Ya. Rakaatai duha 2 rakaat duha nih. Kalau di sini bilang duha lagi, bukan isyraq lagi, duha juga enggak apa-apa. Kalau udah terbit matahari mah. Ya, diniatin duha aja. La yaqulu illa khairan, dia enggak ngomong apa-apa kecuali kebaikan. Ghafarallahu lahu khotoyahu, maka Allah akan mengampuni baginya semua dosa-dosanya. Wa in kanat, dan meskipun adalah dosanya itu aksaru min zabadil bahri, lebih banyak daripada buih di lautan.
Daripada buih masih banyakkan dosa dia, diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia mau mengamalkan ini. Ya. Jadi di situ nggak ngucapin apa-apa kecuali kebaikan. Apa itu kebaikan? Baca Quran, baca doa, taklim, ya, alakohan, sebagainya. Lakukan situ. Wa in kanat aksara min zabadil bahri, meskipun itu dosanya lebih banyak daripada buih di lautan. Rawahu Abu Dawud, telah meriwayatkan hadis ini Abu Dawud. Wa qala, dan berkata, ya la an ajlisa ma'a qaumin yazkurunallaha azza wa jalla, sungguh saya akan lebih senang duduk bersama kaum yang pada zikir kepada Allah Ta'ala azza wa jalla min salatil asri, dari salat asar. Sampai kapan dia duduknya zikir? Ila an taghruba syamsu, sampai terbenam matahari sore. Dan ini mah amalan yang sore. Ya, ahabba ilayya min an a'tiqa samaniyatan min waladi Ismail alaihissalam. Ya, itu lebih dicintai bagiku. Ahabba ilayya, itu lebih dicintai daripadaku daripada akan memerdekakan 8 budak daripada anak keturunan Bani Ismail alaihissalam. Maka ataqallahu, memerdekakan Allah Ta'ala riqabana, akan leher kita minan nari, daripada api neraka. Ya. Wa ghafara, dan Allah akan ngampunin junubana, dosa-dosa kita, wa khotoyana, kalau junub dosa-dosa besar ya, wa khotoyana, dosa-dosa kecil, wa aslaha ma fasada min amalina, dan Allah akan memperbaiki apa-apa yang telah rusak daripada amal-amalan kita. Ya. Wa taqbaluha, dan Allah wa taqabbalaha, dan Allah akan menerimanya. Amalan-amalan kita yang rusak jadi diperbaiki, jadi diterima oleh Allah. Kita perbaiki dengan apa tadi? Dengan zikir sesudah asar sampai maghrib. Bimanihi, dan rahmat Allah, dengan karunia-Nya, minna, dari kita. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri taufik hidayah pada kita, sehat walafiat. Apa yang kita bisa lakukan, lakukanlah. Ya, demi kebaikan kita juga. Sebab semuanya amalan ini adalah kembali buat kita juga. Kita mengajak, mudah-mudahan bisa mengamalkannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Imam
Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.